Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Irfan Fatoni, mahasiswa PPG Calon Guru gelombang 2 tahun 2024-2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang reflection social emotional learning experience. Number 1, learning experience are useful and interesting, atau pengalaman belajar berguna dan menarik saat mata kuliah pembelajaran sosial emosional. 1. Learning the importance of managing emotion. 2. Involves the 4 elements of social emotional learning: self-awareness, managing emotion, empathy, and social skill. Dalam hal ini, pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional, saya menjadi tahu bahwa pengelolaan sosial emosional sangat penting. Inilah yang menurut saya menjadi pengalaman berguna dan menarik saat mempelajari 4 elemen, yaitu kesadaran diri, pengelola emosi, empati, dan keterampilan sosial yang dapat membantu peserta didik mengelola emosi saat pembelajaran. Number 2, useful but less engaging learning experience. Pengalaman yang berguna tetapi kurang menarik. The teacher's activity in analyzing students' social emotional condition when they want to learn is by using a questionnaire which students consider quite boring when done. Jadi, pengalaman yang kurang menarik bagi saya yaitu saat guru melakukan analisis untuk mengetahui kondisi sosial emosional siswa dengan cara kuesioner, yang hal ini bisa membosankan siswa saat dilakukan. Menurut saya akan lebih menarik jika disajikan dengan asesmen diagnostik yang tampilannya lebih menarik dan interaktif supaya siswa dapat natural menceritakan kondisi sosial emosionalnya dalam bentuk asesmen. Number 3, learning experience is interesting but less useful, atau pengalaman belajar yang menarik tetapi kurang berguna. When implementing social emotional learning, there is a topic on effective communication between students and teacher. This is interesting because teacher will be more interactive with student and teacher and closer to student. However, this will be less useful if the teacher is too immersed in the activity. Jadi, yang kurang berguna adalah adanya topik tentang komunikasi efektif antara siswa dengan guru yang ini menarik, tetapi akan kurang berguna jika guru terlalu lama dalam melaksanakan kegiatan komunikasi efektif tersebut, sehingga pembelajaran dapat kurang bermanfaat dan hanya terjalin komunikasi saja tanpa ada prakteknya. Number 4, least useful and least interesting learning experience for prospective teachers, atau pengalaman belajar kurang berguna dan kurang menarik dari segi calon guru. The role of social emotional learning is very important. However, the implementation of social emotional learning will be useless and uninteresting if teachers do not adjust themselves during learning. Social emotional learning must bring benefits and be useful for teachers. Atau dalam hal ini, pada implementasi sosial emosional akan tidak berguna dan tidak menarik apabila guru tidak menyesuaikan diri saat pembelajaran. Karena pembelajaran sosial emosional ini harus memiliki manfaat atau berguna bagi guru. Untuk itu, perlunya keterampilan guru dalam mengetahui kondisi sosial emosional siswa secara tepat. Selanjutnya, apa yang terjadi saat mempelajari pembelajaran sosial emosional ini? Adanya kendala yaitu penyesuaian implementasi pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran, serta penyesuaian pemberian umpan balik untuk siswa agar guru dapat mengetahui kondisi sosial emosional siswa.
And why does this happen? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? In my opinion, this happens because of the diversity of student characteristic. So that social emotional learning can provide benefits for a teacher, especially in adjusting better learning. Adanya perbedaan karakteristik peserta didik ini sehingga perlunya guru dalam mengasah keterampilan untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kondisi sosial emosional siswa. Next, what change do I make as a future teacher? Perubahan apa yang saya lakukan sebagai calon guru? Yakni, I will prepare the implementation of the social emotional learning which I adjust to the characteristic of student in the classroom. Jadi saya akan menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan karakteristik serta kondisi sosial dan emosional siswa. The diversity of student characteristic is a challenge for me. Good learning means that the emotional condition of student can be known by the teacher so that the teacher can adjust during learning. Jadi, dengan menyesuaikan karakteristik dan kondisi sosial emosional siswa, nantinya pembelajaran akan tercipta yang bermakna, berpusat pada peserta didik, dan mencapai hasil tujuan pembelajaran. Nah, demikian tadi pemaparan refleksi dari saya tentang pengalaman belajar pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Thank you everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.